Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi siang ini dalam pembahasan yang berbeda. Kali ini saya ingin membahas tentang doa-doa kita. Tumben Bunda bahas doa, ya. Sering kali, bahkan mungkin tiap hari kita berdoa, Rob, beri aku rezeki yang banyak, yang berkah, yang nanti turah-turah, atau sisanya kita bisa bawa ke Makkah dan Madinah. Itu doa kita yang selalu kita ucapkan. Benar apa benar? Nah, dari doa tersebut Allah menjanjikan bahwa rezeki yang datang kepada kita itu nanti datangnya tidak kita sangka-sangka, dari mana asalnya dan bagaimana caranya. Jadi soal rezeki yang datang ke kita itu bagaimana caranya dan dari mana asalnya itu urusan Allah. Kita hanya disuruh berikhtiar, kita hanya disuruh berusaha. Soal dari mana dan bagaimana ceritanya bisa sampai ke kita itu urusan Allah. Nah, siang ini saya ingin bercerita tentang orderan yang bukan pekerjaan saya. Telepon berdering. Pada waktu itu saya seperti biasa sholat duhur. Habis sholat duhur saya rebahan, ceritanya mau tidur siang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Bun, bisa bikin pin. Pin itu seperti bros. Pinnya itu melambangkan suatu organisasi. Nanti akan saya kasih gambarnya ya. Suatu organisasi, intinya itu pin itu dipasang di sini seperti bros. Organisasi wanita. Nah, saya kan menjahit. Nggak bisa lah saya bikin pin. Tapi otak saya berpikir. Saya teringat pesan dari Abah. Abah itu adalah mentor saya dalam segi bisnis. Beliau yang mengajarkan kepada saya tentang bagaimana berbisnis. Nah, mentor saya pernah bercerita bahwa rezeki Allah itu tidak kita sangka datangnya dan tidak tahu bagaimana caranya. Bisa saja Allah mendatangkan orderan yang tidak sesuai dengan kapasitas kita, yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Maka apakah rezeki yang didatangkan oleh Allah kepada kita itu harus kita tolak? Jangan. Kita harus berpikir smart. Nah, pada saat itu saya berpikir, pin. Saya harus cari di mana ya pin. Saya tidak punya kenalan yang memproduksi pin. Nah, kemudian saya buka marketplace, saya buka Shopee, saya buka aplikasi-aplikasi pembelanjaan. Di situ saya lihat harganya, saya perhatikan, saya bandingkan antara harga yang satu dan yang lain. Kemudian ketemulah saya dengan seorang produsen yang tidak jauh dari daerah saya pastinya. Nah, kemudian saya ngobrol lah dengan produsen tersebut soal harga, soal bahannya, soal desain-desain yang bisa saya order gitu. Nah, kemudian setelah dari omongan tersebut saya menyimpulkan bahwa saya berani terima order pin dari seorang yang order kepada saya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga antara saya dan produsen, kemudian saya ngebel kepada pemesan bahwa saya sanggup menerima orderan tersebut. Kemudian terjadilah transaksi orderan antara saya dengan pemesan. Dan saya mendapatkan keuntungan dari jumlah yang beliau pesan dan dari sedikit keuntungan yang saya ambil. Kemudian setelah itu beliau terus, karena saya bisa menyelesaikan orderan dengan baik, kemudian beliaunya itu pesan kepada saya gorden. Kemudian gorden itu juga saya ACC, kemudian saya terima dengan cara yang sama, saya cari produsen gorden. Kemudian ada lagi yang pesan kalung gordon. Kalung gordon itu pun saya juga tidak bisa bikin. Yang saya cari adalah produsen kalung gordon. Kemudian ada yang pesen saya kopiah. Kemudian ada yang pesen saya sarung.
padahal saya tidak pernah jual sarung. Dan itu semua adalah rezeki yang diberikan Allah dari tempat yang tidak kita sangka, dari cara yang tidak kita tahu bagaimana caranya. Kok bisa ada orang yang order sesuatu yang bukan kapasitasnya kita, yang bukan pekerjaan kita, yang padahal sekalipun saya tidak pernah promosi. Ya, jadi benar apa kata Abah, kata mentor saya, bahwa rezeki Allah itu datangnya tidak pernah kita sangka dan tidak tahu bagaimana caranya. Itu urusan Allah. Pada saat ada orderan yang datang, seyogianya jangan ditolak. Kita bisa cari produsen-produsen, atau kalau kita tidak bisa, kita tanya kepada teman kita, atau kita lemparkan orderan itu kepada orang yang bisa, sehingga kita bisa membagikan rezeki kepada orang yang butuh pekerjaan. Dengan cara itu, doa kita saat kita meminta rezeki dari Allah dan Allah mendatangkan rezeki kepada kita, kita tidak menolak rezeki yang datang tersebut. Karena saat rezeki itu sudah datang, kemudian kita menolak, itu artinya kita mengatur Allah. Kita mengatur bahwa aku ini penjahit, rezekiku harus dari penjahit. Kenapa harus begitu? Kenapa kita harus memaksakan kehendak kita? Kenapa kita harus mengatur Allah bahwa rezeki kita harus dari jahitan? Saya bukan seorang pengusaha yang sukses, saya masih pengusaha kecil, tapi saya punya usaha laundry. Setelah usaha laundry berjalan, saya punya usaha jahit. Setelah usaha jahit saya berjalan, ternyata Allah memberi rezeki saya lewat jalan lain, yaitu jualan online. Jualan online itu pun bukan pekerjaan yang saya sengaja. Awalnya itu karena rumah saya itu dekat dengan toko kain. Saya bilang di tempat saya kain itu harganya murah, kemudian banyak yang titip. Dari banyaknya orang yang titip tanpa saya pungut keuntungan sedikit pun. Nah, ada beberapa orang yang ngasih tip, ngasih lebihan. Misalnya pesen kainnya 200, dia transfernya dilebihi 250, kadang dilebihi 225, ya saya enggak minta. Dan saat saya bilang nanti saya kembalikan ini lebihannya, beliaunya bilang enggak usah, itu rezeki buat bunda. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, kalau orang-orang kasih tip kepada saya, artinya bisa saja tipsnya itu lebih besar dari harga kain yang seharusnya di pasaran. Makanya kemudian saya mencoba untuk terjun menjadi penjual kain, dan sampai sekarang jualan kain saya alhamdulillah hasilnya melebihi dari hasil jahitan saya. Itu rezeki Allah yang saya dapat, yang saya sama sekali tidak menyangka datangnya, dan ternyata Allah punya cara lain untuk mendatangkan rezeki kepada hambanya. Saya mengulas hal ini karena kemarin ada seorang kawan yang japri kepada saya, "Bun, saya seorang penjahit, saya bisa menjahit pakaian pria dan wanita, tapi sebelumnya saya itu bekerja ikut orang dan sekarang ingin mandiri, dan setelah saya mandiri ternyata pekerjaan sepi." Dan itu menurut saya cara yang harus dilakukan oleh kawan saya tersebut, kawan kita tersebut. Pertama, minta rezeki kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa banyak-banyak sedekah, karena sedekah itu bukan mengurangi harta kita, tapi akan menambah harta kita. Dan yang ketiga, saat Allah memberi rezeki yang datangnya itu tidak sesuai dengan fak kita, dengan kapasitas kita, jangan ditolak. Mungkin memang rezeki kita tidak harus selalu lewat jahitan, ya. Jadi biarkan Allah punya cara tersendiri mendatangkan rezeki ke kita. Kita tidak usah memaksakan kehendak harus dari jahitan. Demikian dari saya, Bunda Naura, siang ini. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi. Salam dari Bunda Naura Magetan. Semoga kita bersama-sama sukses, maju bersama, dan di antara para penjahit tidak ada persaingan yang negatif, yang ada adalah persaingan
memperbaiki kualitas. Yang intinya adalah sesama penjahit adalah saudara. Kita saling membantu, kita saling berbagi, karena jangan khawatir, penjahit itu tidak akan pernah kehilangan rezeki. Rezeki penjahit tidak akan pernah mati, karena selama manusia masih mau berpakaian, maka rezeki penjahit pasti akan tetap ada. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.